Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan memberikan materi informatika ya, mata pelajaran informatika di SMP PSM pada kelas 7 dengan tema yaitu perangkat keras. Tentunya kalian sudah pernah mengenal apa itu perangkat keras pada waktu semasa di SD ya. Tentunya kalian memahami ada yang perangkat keras ya. Dalam satu unit komputer ada 3 bagian atau 3 komponen yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain, yaitu ada yang perangkat keras, ada yang perangkat lunak, dan ada yang disebut dengan brainware ya. Sekarang ini kita materinya tentang perangkat keras komputer atau hardware. Nah, apa pengertian perangkat keras komputer? Komputer-komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan, disebut perangkat keras komputer atau hardware. Jadi, bentuk fisiknya itu kelihatan, dan bentuk fisiknya bisa kita pegang. Itu saja yang disebut dengan perangkat keras. Yang ada di sekeliling kalian, komputer, laptop, apa saja itu, ya, yang berbentuk fisik, bisa kalian lihat dan bisa kalian pegang, itu sudah disebut dengan perangkat keras atau yang disebut dengan hardware. Nah, pada perangkat keras ini ada berbagai macam ya, yaitu ada yang perangkat keras nantinya itu yang disebut dengan input device, output device, dan proses. Nah, sebelum melanjutkan ke sana, saya akan menjelaskan yaitu tentang perangkat keras komputer, di mana dalam komputer itu terdapat 3 bagian yang tidak bisa terpisahkan antara hardware, software, dan brainware. Kalau hardware tadi sudah kalian tahu, sudah saya jelaskan tentang perangkat keras yang barangnya bisa dilihat secara fisik, juga bisa dipegang. Kalau software barangnya bisa kelihatan tapi tidak bisa dipegang karena adalah software perangkat lunak atau berbagai macam program. Nah, program Word, Excel, Access, PowerPoint, ya di situ ada beberapa macam program aplikasi internet, berbagai macam aplikasi, berbagai macam operating system, itu semua disebut software. Nah, kalau yang pemakai kalian sendiri, saya, ataupun yang disebut dengan admin ya, atau yang disebut dengan pengguna komputer itu adalah brainware. Jadi kalian memahami akan semua ini. Nah, contoh yang paling mudah di dalam perangkat keras tadi sudah saya jelaskan, ada input device, proses, dan output device. Input device yaitu masukan, di mana yang termasuk perangkat keras tapi yang bisa untuk memasukkan data. Ya, contohnya banyak, keyboard kalian menulis akan teksnya masuk ke dalam. Ya, yang akan keluar di layar, itu yang disebut dengan output. Prosesnya ini, otaknya ini yaitu CPU, proses. Kalau output, pengeluaran. Nah, input ini apakah cuma keyboard saja? Tentunya tidak. Mouse, ya, mikrofon, ya, scanner, handycam, itu semuanya yang bisa digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer disebut dengan input device. Kalau prosesnya yaitu CPU, sedangkan outputnya berbagai macam perangkat keras output. Di samping monitor yang paling kelihatan apa? Printer, LCD proyektor, ya. Terus apa lagi? Masih banyak lagi. Kira-kira apa yang termasuk dengan output device? LCD proyektor, monitor, printer, sound, ya, kita bisa mendengarkan suara lah, mengeluarkan suara itu karena bisa disebut dengan output. Lebih mudahnya, kalau kalian masak Indomie, sebelum masak bahan mentahnya itu inputnya untuk dimasukkan, ya. Terus untuk memasaknya di atas kompor ini prosesnya. Kalau sudah jadi outputnya mie yang siap saji, siap kalian hidangkan. Nah, ya, di dalam input device ini ada berbagai macam. Tadi sudah disebutkan mouse, keyboard, joystick. Misalnya kalian main PlayStation ataupun kalian main game di dalam komputer ataupun laptop menggunakan joystick, ini kan memasukkan misalnya belok kanan belok kiri atau main bal-balan atau game yang lainnya lah, joystick ini disebut dengan input device. Nah, sedangkan proses ini di dalamnya CPU ada yang disebut dengan RAM, ya.
Untuk kecepatannya RAM-nya berapa? Lah itu kecepatannya. Prosesor lah, berapa Intel atau Core 2 i3 atau Core 2 i7. Nah, itu semuanya prosesornya, pendukungnya semua. Yang terakhir adalah VGA ya. Ada juga VGA ya. Di dalamnya masih banyak lagi, ada yang hard disk ya. Terus ada lagi yang lebih kecil lagi, itu yang disebut dengan namanya baterai CMOS. Di dalamnya CPU itu yang termasuk dengan proses device. Nah, untuk output device ini tadi sudah saya jelaskan ya. Monitor sudah kelihatan, temannya monitor ini LCD, proyektor, speaker karena bisa mendengarkan kita ataupun printer. Nah, di samping input output ya, itu kalian bisa yang termasuk dengan perangkat keras karena barangnya bisa dipegang dan bisa dilihat, yaitu alat menyimpan data. Ada yang disket atau floppy A, ada yang disket floppy B. Bedanya kalau yang kecil disket ini floppy A. Floppy A, kalau yang ini floppy B ya. Ini flash disk, ini CD ya. Terus ini tempat CD itu. Nah, ini ada berbagai alat menyimpan. Ada juga yang memori yang itu ditaruh di HP ya. Memori ini semuanya termasuk media penyimpanan atau disebut dengan perangkat keras. Nah, RAM umumnya intinya di materi ini komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan, itu disebut dengan hardware. Komputer dapat bekerja dengan 3 unsur, ya 3 komponen, di mana itu hardware, software, dan firmware. Tanpa adanya salah satu, tidak bisa. Contohnya, ayahnya kalian memberikan komputer baru, tapi belum diinstal program. Apa bisa dipakai? Tidak bisa. Sudah ada hardware-nya, sudah diinstal, tapi kaliannya yang misalnya di pondok, jadi di rumah barangnya tidak bisa digunakan. Intinya kalau tidak ada penggunanya, ya komputernya percuma, ya kan, tidak bisa digunakan. Jadi 3 rangkaian ini, 3 unsur ini wajib ada sehingga barangnya bisa bermanfaat atau bisa digunakan. Perangkat keras komputer dapat dibagi menjadi 3 bagian: input, proses, dan output. Semuanya itu ada, dimulai dari awal kita masukkan data, lalu data itu diproses, juga outputnya, keluarannya. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya ataupun ada pertanyaan, kalian anak-anak bisa melalui WhatsApp atau kalian bisa bertanya lewat Jabri ya. Saya akhiri dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.